fa idza ra'aita muntaqidan alaihi, apabila kau melihat orang yang mencela ilmu tasawuf. Banyak ada sekarang ni. Apabila kau melihat orang yang mencela ilmu tasawuf, fafirru minhu, larilah darinya. Ya, lari darinya. Rusak hati kita. Padahal ilmu ini ilmu yang paling istimewa, tapi dibenci sama dia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya, sehingga malam ini kita bersama-sama dapat hadir di rumah pengajian Al-Jawahir, tidak lain untuk melanjutkan muqaddimah daripada kitab Al-Hikam. Jadi masih ada muqaddimah yang mau saya sampaikan, karena masih ada manfaat kalau kita bahas. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai wa amma fadilatuhu. Adapun fadilah daripada mengkaji ilmu tasawuf. Apa fadilah yang kita dapat dalam mengkaji ilmu tasawuf ini? Yang lalu sudah dibahas bahwasanya sasaran ilmu ini adalah tujuannya Allah. Ya, tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan amalan zikir, ilahi anta maksudi. Hai Tuhan, kau yang kau maksud. Jadi belajar ilmu tasawuf ini tujuannya mengenal Allah. Dan ini secara mutlak adalah ilmu yang paling afdal. Ya, ilmu yang paling afdal. Karena ilmu ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal ilmu ini, ya, awalnya adalah diajarkan agar kita bisa takut kepada Allah. Nah, numbuhkan takut ini perlu prosesnya. Ada ilmu dulu, kemudian beramal. Ada ilmu, beramal, insya Allah takut datang. Asalkan beramalnya betul. Ilmunya tasawuf, amalannya zikir atau tariqah. Nah, pertengahannya ilmu ini adalah muamalati. Ya. Amaliyahnya semakin meningkat, akhirnya ma'rifat. Akhir ilmu ini adalah untuk mengenal kepada Allah. Kalau mengenal kepada Allah, putus kepada yang lain. Apa makna putus? Artinya hal-hal yang lain itu tidak lagi mempengaruhi hatinya. Maka yang demikian inilah dalam ungkapan seorang imam besar dalam ilmu tasawuf, itu Imam Junaid. Beliau menyatakan, "Lau ta'lamu lau na'lamu anna tahta adimis sama' ashrafu min hadzal ilmi alladhi tatakallamu fihi ma'a ashabina la sa'autu ilaihi." Beliau menyatakan, kalaulah kami ini, mereka lah orang yang ahli ilmu tasawuf, para sufi, ya, para wali Allah. Kalaulah kami mengetahui di bawah bumi ini, di bawah langit ini masih ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu kami ini, kalau ada orang bisa mengungkapkan ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu kami ini, maka aku bersama sahabatku akan mendatanginya. Artinya dia mau belajar lagi. Kalau memang ada ilmu yang lebih mulia dari ilmu tasawuf. Dibilang gitu, artinya masih ada guru bagiku, kata dia. Padahal guru dia wali juga. Dan terakhir mereka di bawah bimbingan rohani Nabi Muhammad SAW. Yang mana Imam Junaid berkata, kalaulah aku sempat terlupa dengan Allah dan sempat terlupa dengan Nabi, aku hukumkan diriku aku bukan orang Islam.
Ini kalimat tak main-main ya. Ya, sampai begitu perkataannya, maka beliau menganggap tidak ada lagi ilmu yang lebih mulia kecuali ilmu tasawuf ini. Nah, tapi ilmu tasawuf ini sekarang ini banyak orang juga yang tidak senang, ya, bahkan memfitnahnya dan sebagainya. Nah, seorang syekh juga mengatakan dalam kitabnya Anwarul Qulub fil Ilmil Mawhub, yaitu Syekh As-Saqali. Ya, beliau menyatakan, wa kullu man saddaqa bihadzal ilmi, siapa orang yang percaya saja, yang percaya dengan ilmu tasawuf, ya, hanya percaya saja, fahuwa minal khassah, dia sudah termasuk orang yang khusus sudah. Percaya saja Bapak Ibu, kita belum ngamalkan tuh, percaya saja sudah termasuk orang yang khusus. Wa kullu man fahimahu fahuwa min khassatil khassah. Apabila orang itu memahami, tadi percaya tuh, kalau dia paham ilmu tasawuf ini, maka dia termasuk khassatil khassah, yang khusus daripada yang khusus, berarti istimewa. Kalau paham, kalau Bapak Ibu paham ilmu ini, Bapak Ibu sudah termasuk orang yang istimewa. Ya, istimewa sudah dibandingkan orang kebanyakan. Mudah-mudahan paham. Paham tu paham, perlu. Paham tu mahal. Jangan salah paham. Sering saya sampaikan, jangan salah paham. Nah, sekarang kelompok yang ketiga ini. Yang ketiga, wa kullu man abbaru anhu wa takallama fihi, setiap orang yang bisa menguraikan ilmu tasawuf ini. Ini lain lagi nih, bukan hanya paham, tapi dia bisa menguraikan dan menyampaikan kepada orang tentang kebenaran ilmu tasawuf. Fahuwa najmul ladzi la yudraku, dia adalah seperti bintang yang tak bisa terjangkau. Wal bahrul ladzi la yunzahu, dan dia seperti laut yang tak bisa lagi dialiri airnya, kan terlalu penuh. Berarti apa namanya itu dah? Ya. Percaya saja sudah masuk orang yang khusus. Paham orang yang istimewa. Apalagi yang bisa menguraikan ilmu ini. Dia seperti bintang yang tak bisa dijangkau. Berarti bintang yang paling jauh. Ya, bintang yang paling jauh itu Bapak Ibu coba lihat, yang nampak jelas ke yang tak nampak. Ya, yang tak nampak kelihatan. Itu bintang yang paling jauh. Yang nampak itu yang dekat. Ya, yang nampak itu yang dekat. Bintang itu berapa besar? Yang paling kecil sama dengan matahari. Yang paling kecil bintang sama dengan matahari. Apalagi yang paling besar. Wallahu a'lam. Ya. Nah, sekarang dikatakan lagi nih, biar kita paham nih. Saya perlu membahas ini biar kita dapat terbuka pemahaman. Idza ra'aita man futiha lahu fi tasdiqi bi hadhihi tariqah. Apabila engkau melihat orang yang dibukakan baginya kebenaran ilmu ini, jalan ilmu ini, fabashshirhu, maka bergembiralah ia. Ya, siapa yang menerima kebenaran ilmu tasawuf ini, bergembiralah, kata dia. Berarti ini suatu pemberian luar biasa untuk percaya saja. Wa idza ra'aita man futiha lahu fil fahmi, apabila kau melihat orang dibukakan ilmu ini dan dia paham, fihi fatabitu, maka ikutilah dia. Ikut boleh, selamatlah kita tu dah. Yang paham saja tu. Wa idza ra'aita man futiha lahu fin nutqi fihi, apabila kau melihat orang dibukakan baginya dan dia bisa menguraikan ilmu ini, fa'azimhu,
Artinya hormatilah dia. Berarti dia punya kelebihan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat nih terakhir. Fa idza ra'aita muntaqidan alaihi, apabila kau melihat orang yang mencela ilmu tasawuf. Banyak ada sekarang nih. Apabila kau melihat orang yang mencela ilmu tasawuf, fafirru minhu, larilah darinya. Ya, lari darinya. Rusak hati kita. Padahal ilmu ini ilmu yang paling istimewa, tapi dibenci sama dia. Kenapa orang benci? Apa sebab dia membenci? Itulah dia jawabannya. Karena dia tidak paham. Kalau dia paham, dia akan asyik dengan ilmu ini. Jadi kalau kau bertemu dengan orang yang mencela ilmu tasawuf ini, lari darinya, fa firaruka minal asad, sebagaimana kau lari dari singa. Tidak usah duduk sama dia lah. Duduk pun tak ada manfaatnya. Hati rusak. Kerana dia selalu menyalahkan dan menyalahkan. Itu yang susah. Kemudian wahjurhu, maka hindarilah, hijrahlah darinya. Suruh hijrah pula. Berangkat, beranjak darinya. Jangan duduk bersama dia. Jadi tidaklah ada ilmu, kadangkala waktu tertentu kita merasa cukup, melainkan ilmu tasawuf, dan tak pernah akan merasa cukup dari waktu ke waktu. Kalau kita paham ilmu ini, kita tak akan pernah puas mengkaji dan meminum ilmu tasawuf ini. Apa sebab? Ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang paling tinggi dan paling indah, dan itulah akhlak batin Nabi Muhammad SAW. Ya. Lalu bagaimana dibandingkan dengan ilmu yang lain nih, tasawuf nih? Dibandingkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tafsir, ilmu nahwu dan sebagainya, dibandingkan tasawuf ini. Ulama menyatakan tasawuf dibandingkan ilmu yang lain, fahuwa kulliyun laha wa syurtun fiha. Dia merupakan keseluruhan dari semua ilmu dan syaratnya. Syarat ilmu yang lain harus ada ilmu tasawuf. Apa sebab? Karena tidak ada ilmu, tidak ada amalan kecuali bisidqit tawajjuh ila Allah, kecuali hatimu benar menghadap Allah. Jadi kalau orang-orang ilmu tasawuf ini dia menyampaikan fikih, maka ilmu fikih menjadi segar dan menjadi indah dan menjadi besar nilainya di sisinya. Orang mendengar pun akan hebat. Kalau orang ahli tasawuf menyampaikan mengenai salat, orang yang tak salat pun takut dia, bergetar hati dia. Mau tidak mau jadi salat. Kalau orang ahli tasawuf bicara tentang tafsir, maka ayat itu akan menjadi bernilai tatkala orang mendengarnya. Kalau orang tasawuf bicara tentang tauhid, maka orang itu akan dibawa hatinya seolah-olah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang lain akan bernilai kalau ada ilmu tasawuf. Coba kita lihat guru-guru macam mana. Kalau ada guru menyampaikan, enak penyampaiannya, segar. Kok menyampaikan fikih itu enak ya, menyampaikan tauhid itu enak ya, apalagi menyampaikan tafsir, ayat-ayat itu jadi mahal jadi. Berarti orang itu, maaf, dia pelan-pelan mengkaji ilmu tasawuf. Tapi kadang-kadang kita dengar dulu, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, tak masuk di hati. Kadang-kadang itu juga sebabnya. Ya, boleh jadi ilmu tasawufnya tidak ada pada orang yang menyampaikan. Saya ingat dahulu ketua masjid tak datang di malam ini. Baguslah tak datang, nyaman kita ngomong aja. Ya, jadi dia bilang ada seorang ustaz ngajar tempat kami, Pak Ustaz, kata dia. Padahal alim, sempat jadi ketua MUI kemarin. Ya, meninggal, Allah yarham. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya. Tapi bukan kita membicarakan Pak Ustaz, tapi kita ini merasakan itu. Kalau beliau mengajar itu, kata dia, dari maghrib itu sampai ke isya, lama Pak Ustaz. Saya malam kadang jam ya.
Bukan metode pengajaran mungkin, kan? Malah mandang jam, dia kata dia, mandang jam, lamanya selesai dia. Padahal maghrib dengan isya. Dia ahli ilmu fikih, ilmu nahwu dia masya Allah. Mungkin perkiraan saya tasawuf dia kurang. Kalau tasawuf dia ada, insya Allah apa yang disampaikannya segar, akan masuk ke hati orang yang mendengar. Itu perbedaannya. Walaupun omongannya santai-santai saja, tapi enak. Saya kalau sama pakai talqin itu ngomong sampai jam 2. Kumpul sama pakai talqin sampai jam 2. Apa yang diomongkannya segar ya itu. Dengar pun enak, kita pun tak ngantuk. Padahal yang diomongkan masalah makan, masalah minum, masalah jalan, masalah amalan. Omongan sederhana tapi kok enak gitu dengarnya itu. Coba lihat Guru Hijah itu di YouTube itu. Omongannya biasa-biasa aja. Yang disampaikannya masalah amalan, tapi kok segar, enak mendengarnya. Karena yang menyampaikannya orang mengkaji ilmu tasawuf dan beramal dengan tasawuf. Jadi tasawuf ini saya terus terang ya, bisa merasakan orang bertasawuf ataupun tidak dalam penyampaian itu lain. Ya, omongannya itu pasti akan masuk di hati, akan masuk di hati. Ya, jadi fal ikhlasu syaratun fil jami'. Ya, ikhlas itu syarat untuk menyampaikan ilmu. Kalau ilmu disampaikan dengan ikhlas akan sampai di hati orang yang mendengar. Dan sahnya syariat, balasan, pahala itu dengan ilmu tasawuf. Pahala tak akan muncul kalau tidak ada tasawuf itu. Karena ikhlas baru ada pahala. Kalau tak ikhlas tidak ada pahala. Gimana mau kita hindari? Dan ilmu yang didapatkan di luar daripada ilmu tasawuf ini, lakinnaha naqisun aw saqitatun, melainkan dia kurang atau maaf nol, kosong dia kata dia kalau tanpa ilmu tasawuf. Demikianlah yang diungkapkan oleh Imam Syuuti rahimahullah ta'ala. Imam Syuuti itu ulama syariat, ilmu fikih, ada ilmu tafsir, tapi dia bertasawuf. Dia bertasawuf, maka kalangannya banyak, penyampainya pun segar, orang-orang pun datang kepada beliau meminta petua, nasihat, pengajaran, bimbingan dari beliau. Dan beliau mengungkapkan dalam kitab Karamatul Auliya, beliau mengatakan, aku bisa melihat Nabi lebih dari 70 kali, kata dia. Dalam keadaan jaga, kata dia. Bukan tidur, kok kita ni mimpi ya. Dia dalam keadaan jaga bisa lebih dari 70 kali dia. Masya Allah. Itu berarti rohaninya hebat. Rohnya sudah tajam, bisa melihat seperti itu. Maka penyampainya pun segar, ilmunya banyak, Masya Allah. Beliau menyampaikan, ini ulama ahli syariat ini, tapi mengkaji ilmu hakikat. Mungkin dia pernah dengar ada tafsir namanya tafsir Jalalain. Pernah dengar? Jalalain itu dua Jalal. Gurunya Jalal juga namanya. Dia Jalal juga. Apa perbedaannya di belakang itu? Nah, beliau Jalaluddin As-Suyuti, gurunya Jalaluddin Al-Mahalli. Dengar kitab, gurunya nih mentafsirkan dari Al-Baqarah sampai surah Al-Kahfi, meninggal. Dan dia berbisik sama muridnya, Imam Syuuti, kau teruskan tafsir aku, kata dia. Aku tak bisa meneruskan. Setelah itu meninggal dia. Maka dapat wasiat Imam Syuuti, meneruskanlah tafsir tersebut. Maka tafsir itu dinamakan Jalalain, dua Jalaluddin. Itu dia, dua Jalaluddin. Separuh guru, separuh murid yang meneruskan tafsirnya itu. Masya Allah. Itu berkah namanya. Imam Syuuti berkata, nisbatut tasawuf min ulum, perbandingan ilmu tasawuf dengan ilmu yang lain, ka ilmil bayan ma'an nahwi, seperti ilmu bayan dan ilmu nahwu. Hanya orang belajar buat paham ni.
Apa itu ilmu bayan? Penjelasan tentang makna-makna ungkapan, apalagi dalam Al-Quran itu. Nahwu itu macam mana? Retorika bahasa. Supaya tak salah macam mana cara bahasa yang baik itu nahwu, sharaf dan sebagainya. Tapi ilmu bayan itu menjelaskan. Mana yang lebih afdal? Nahwu ke ilmu bayannya? Nahwu cara ngomong, bayan itu penjelasan makna. Mana lebih afdal? Ilmu bayan, begitulah dia. Ilmu bayan itu ibaratkan tasawuf, sedangkan ilmu nahwu itu seperti ilmu fikih, ilmu syariat. Dia bilang apa? Dikatakan seperti itu. Karena kesempurnaan, keindahannya ada pada ilmu bayan. Begitulah syariat, keindahannya hanya ada pada ilmu tasawuf, yaitu ilmu hakikat. Syekh Zarruq berkata, nisbatut tasawuf minad din. Perbandingan ilmu tasawuf dengan agama ni, ilmu agama yang lain, nisbatu ruhi minal jasad, sebagaimana ruh dengan jasad. Tasawuf seperti ruh, syariat seperti jasad. Jadi kalau orang tidak bertasawuf, dia seperti jasad tanpa ruh. Apa nama itu? Mayat mati. Maka tak ada kehidupan. Penyampainya tidak ada ruh di dalamnya. Ibadahnya tidak ada ruh di dalamnya. Hanya menyelesaikan ibadah saja sebagai kewajiban. Tapi ruh ibadah, nikmatnya ibadah, manisnya iman, dia tidak rasakan. Itu semuanya kecuali dengan tasawuf itu. Ya. Jadi begitulah perumpamaannya. Orang-orang dulu bilang, kau ni kulit, kata dia. Begitulah kata dia. Kadang kita diejek seperti itu, kulit dia tu, kata dia. Kadang-kadang dia pun sombong juga, ngomong begitu, ya kan? Boleh jadi yang ngomong pun kulit. Kalau saya bagus, saya kulit, saya bilang. Buah kau tak ada kulit, rusaklah, busuk dia. Saya perlu kulit dan perlu juga isinya. Itu dia. Jadi kita belajar dua-duanya, mudah-mudahan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau membandingkan seperti roh dengan jasad, Syekh Zarruq ini. Nah, dan inilah kedudukan ihsan dalam hadis Nabi SAW. Dan Nabi menafsirkan, akhbirni al-ihsan ya Muhammad. Malaikat bilang, Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Nabi bilang, anta budallah ka'annaka tarah, fa illam yakun tara fa innahu yarak. Kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Inilah tasawuf. Ya, dia salat Allahu Akbar, merasa menghadap Allah. Kalaupun tidak merasa menghadap Allah, merasa diperhatikan Allah. Itulah hebatnya ibadah. Bapak Ibu, siapa yang salat merasa dipandang Allah, berarti sudah masuk dalam tasawuf itu. Ya, tanpa disadari kita telah masuk dalam ilmu tasawuf. Coba latihan di rumah nanti, takbir Allahu Akbar, wajjahtu wajhaya, merasa kita ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlahan-lahan akan hadir hati. Itu tasawuf, latihan seperti itu. Karena pembicaraannya tak jauh, muraqabah, musyahadah, menyaksikan, merasa disaksikan, dua aja itu. Makanya orang seperti ini tak lagi buat maksiat. Maka macam mana mau buat maksiat? Di luar merasa diperhatikan. Ayo, nak buat maksiat apa? Keluar ke jalan, ke pasar, ke mana, ke mall, ke mana, merasa diperhatikan. Berhenti dah maksiat itu. Inilah yang indah. Ya, kata Nabi SAW. Iman yang paling indah, kata Nabi, kau merasa Tuhan bersamamu dimanapun kau berada. Berhentilah maksiat. Nah, wa amal faidatuhu. Nah, sekarang kita masuk selanjutnya, faedahnya apa kita belajar ilmu tasawuf ini? Faedahnya bitahdzibil qulub, membersihkan hati, wa ma'rifatu alamil ghuyub, dan mengenal Allah yang mengetahui alam gaib. Nah, jadi nanti kisah pembahasannya bersihkan hati, zikir dan sebagainya. Itu semuanya ilmu tasawuf. Apalagi ini wasalamatus sudur, selamatnya hati kita, tak ada penyakit lagi. Buahnya macam mana? Wa husnul khuluq min kulli makhluk, baiknya akhlak bersama makhluk. Jadi tasawuf itu buahnya apa? Akhlaknya pasti bagus. Kalau masih sombong bukan tasawuf, tasawuf.
Jadi tasawuf itu akhlak pasti berubah. Ya, dengan siapapun pasti dia sayang. Ya, itu tasawuf buahnya itu. Tapi sendak itu. Ya. Jadi bagaimana kesimpulannya nih? Ilmu ini kami ucapkan ini kata pengarang kitab bukanlah menukil ucapan, tetapi ilmu ini adalah ilmu rasa dan penemuan. Jadi tasawuf ini ada penemuannya, berzikir, beramal sebagainya, baru dia menemukan rasa itu. Ini didapatkan daripada perasaan rasa dan didapatkan dari orang yang ahli rasa, dan tidak mungkin dia diperoleh hanya katanya enggak. Ini hanya didapatkan berkhidmat dengan guru yang sudah mendapatkan ilmu rasa, yaitu mursyid. Tarekat kita sudah ambil dengan mursyid, kerana mursyid telah sampai kepada ilmu rasa, maka kita ambil dari mereka itu semuanya dan kita amalkan. InsyaAllah kita lambat laun akan menjadi orang yang ahli rasa. Makanya mursyid kita ngomong, Abah bilang, jangan merasa pandai, kata Abah, pandai-pandailah merasa. Itu Masya Allah, kalimatnya itu luar biasa.